Ya, silakan Bang Alvan, ada yang mau ditanya Bang? Iya, cuma mau nanya loh Kak Agatha. Kak Agatha itu Kristen kan? Hmm. Iya. Kristen itu sebenarnya Tuhannya itu yang betul itu disebut apa Kak? Yang betul disebut apa? Yang betul, emang ada yang salah? Enggak. Ada beberapa teman Kristen itu dalam segi penyebutan Tuhan itu kok lain orang kok nggak sama. Ya, nama Tuhan Yesus itu ada 99. Loh, Ya. kok banyak sekali? Kok nggak Nama saya aja ada banyak. Wah, ini betul apa kurang betul nih Kak kira-kira? Betul ya. Jadi Tuhan Yesus itu disebut Sang Ada. Ya, lalu dia disebut juga Sang Hidup Al-Hayat. Ya kan? Dia disebut juga Al-Haq, Sang Kebenaran. Sang benar. Ya. Dia disebut juga At-Torik, Sang Jalan itu. Nah, dia disebut juga Al-Awal Al-Akhir, Al-Haqqo. Itu panggilan-panggilan Tuhan Yesus itu. Ya, Yesus juga disebut Al-Akbar karena dia Maha Besar. Lah kok seperti Tuhannya orang Islam tuh Kak, ada 90. Mana ada Tuhan Yesus duluan ada kok. Kok Tuhan Islam? Yesus bukan orang Islam. Iya, tahu. Makanya ini saya akan tanya itu kan ya, kenapa kawan-kawan satu persatu itu kok nggak sama? Seharusnya kan sama. Kalau di sini menyebut Yesus, seharusnya dimanapun tempatnya harus menyebut Yesus. Tapi sekarang yang saya dengar itu nggak seperti itu. Di sana ada yang menyebut Yosua, ada yang menyebut Allah, ada lagi yang menyebut Yesus. Jadi kalau menurut aku pribadi itu kurang tepat. Itu menurut aku pribadi loh Kak. Oke. Kok kamu bisa mengatakan ya tadi ketika saya mengatakan Yesus adalah Al-Awal Al-Akhir, kenapa kamu mengatakan itu nama Tuhan kamu? Itu bukan masalah Tuhan aku kan, diantaranya sifatnya itu kan 90, hampir menyerupai gitu loh maksudnya. Oh gitu, menyerupai apa dia? Menyerupai Tuhan Yesus maksudnya? Loh, yo ndak no. Loh, bukannya Tuhan tidak menyerupai apapun? Betul. Betul, kalau menyerupai itu bukan Tuhan namanya. Loh, kenapa kamu tadi sebut namanya itu menyerupai? Kan beda belum tentu sama toh Kak. Beda sudah pasti tidak sama. Lah makanya itu kan beda mesti kan nggak sama, makanya Oke, aku bilang kalau serupa itu mirip, tapi ya nggak sama. Serupa itu tidak mirip. Serupa itu mirip tapi nggak sama. Salah, serupa itu satu rupa. Loh, ya enggak no. Kalau kita lihat taruh serupa itu artinya satu rupa. Gini. Sekilo artinya 1 kilo. Iya, kalau sekilo iya. Tapi serupa itu seperti ini saya contohkan ya. Taruhlah Kak Agatha itu punya adik kembar. Itu serupa, tapi yang jelas itu nggak sama. Pasti kembar itu tidak pernah dibilang serupa. Nah terus? Ya kembar. Loh, iya, loh, pasti. Kembar kok dibilang serupa? Loh, ya pasti. enggak lah. Tapi kan ada orang bilang mungkin ada orang bilang, adik Agatha itu serupa tapi nggak sama. Salah, itu kan penempatan diksi yang salah. Tapi kalau dibilang mirip, iya, tapi serupa itu tidak cocok. Makanya saya bilang banyak orang Indonesia tidak tahu bahasa Indonesia. Loh. Ya itu, ya buktinya ini penempatan kata serupa itu tidak pernah ditempatkan antara saya dengan adik saya. Enggak, tapi yang gini, benar Kak, adalah Agatha mirip adiknya. Serupa itu. sama mirip itu beda tipis enggak kira-kira? Apa? Serupa sama apa itu? Apa kok lupa saya itu? Serupa itu sama mirip sama enggak kira-kira? Enggak. Loh, betul. Iyalah enggak, serupa dengan mirip ya enggak sama lah. Gimana sih, Pak? Loh, kamu ini makanya saya bilang orang Indonesia nggak tahu bahasa Indonesia gitu, mau sok-sokan bahasa Arab. Lah, bahasa Indonesia aja. Orang Indonesia aja bahasa Indonesia yang nggak pernah 100 tiba-tiba pengen bahasa Arab. Enggak, sama seperti Oten yang Anda topik, bilang. Mbak. Ini kembali ke topik ya. Kembali ke topik. Sama seperti orang Kristen, sok-sokan Yosua, Yesua. Udahlah bahasa Indonesia aja Yesus.
banyak gaya. Loh, ini bukan saya bukan ini gitu. Bang, Maksudnya maksud gini loh. saya, sabar ya. Maksud saya ini mau mengkritik teman-teman saya juga yang oten. Kalau kamu orang Indonesia, pakailah bahasa Indonesia. Ngapain pakai bahasa Yahudi? Ya kan? Ngapain pakai bahasa Inggris? Ngapain pakai bahasa Arab? Kristen banyak yang Arab ya, Bang ya. Jangan gemeteran ya. Ah, itu maksud saya. Lah Kak Agatha kok bisa bilang gitu? Masalahnya itu gini Kak ya. Yang Apa? saya selalu ikuti itu tiap kali live-nya Kak Mikana. Nah, kan Itu betul. loh, ya gini, maksudnya gini loh Kak. Maksudnya gini. Kalau memang satu rumpun, satu agama, seharusnya dari penyebutan olah kata itu yang namanya Tuhan itu dimanapun tempatnya seharusnya itu satu. Oke. Entah itu apalah namanya, yang penting satu. Lah ini enggak. Oke, Kalau oke. dia itu menyebut, kalau lawan bicaranya Oke, itu sekarang menyebut saya tanya kata- kamu tahu negara yang namanya Jepang? Tahu. Nah, coba kamu Dengar, cek bukan orang tahu, dengar. Jepang yang memanggil Allahnya dengan kata Allah. Nggak bisa. Pasti orang Jepang manggil Allah kayak gimana teman-teman? Oro. Ya karena mereka nggak bisa. Jadi kalau kamu bilang penyebutan nama Tuhan itu harus satu. Loh, masalahnya Tuhan nggak di satu bangsa, nggak di satu bahasa. Itu ada yang namanya perubahan fonem. Itu Bapak. Makanya mainnya jangan di hutan terus. Keluar goa sekali-sekali. Jadi kalau kamu bilang penempatannya harus gini. Kalau Isa itu, saya tanya kamu, Isa itu orang apa sih? Nabi Isa maksudnya. Ya, orang mana? Nabi Isa itu kan aku kan nggak tahu. Loh, gimana? Diimani tapi nggak tahu dari mana. Orang mana? Orang mana Isa? Ini saya kasih tahu ya Pak ya. Isa, orang Yahudi sana nggak punya alfabet I, nggak punya, mereka nggak punya huruf I itu nggak ada, cari aja. Orang Yahudi itu nggak ada huruf I, jadi nggak ada Isa itu. Kalau ada orang Yahudi namanya Isa, fix itu bukan orang Yahudi. Contoh ya Pak, ya saya kasih tahu ya. Orang Jepang itu nggak ada orang Jepang namanya Sugiono, Legi, nggak ada. Kenapa? Nggak ada huruf L. Itu biar Bapak tahu. Jadi kalau mengatakan Tuhan itu harusnya di mana-mana sama penyebutannya, nggak iso. Ya, Legiono itu nggak ada di Jepang sana. Tapi kalau di agama Islam itu dimanapun negaranya itu kan sama toh Kak. Kalau Allah ya Allah, nggak ada. Ya udah yang namanya Bapak, itu. makanya saya bilang kebetulan saya di Jepang. Nggak ada orang Jepang yang beragama Islam manggil Allah itu Allah, mereka manggilnya Oru. Oru, kenapa? Karena mereka huruf kanjinya itu nggak ada huruf L, huruf lam itu nggak ada. Serius? Ya, tapi kenapa kalau Kristen itu kalau penyebutan Tuhannya itu kalau di lingkup Indonesia sendiri kenapa ini kan cuma satu dalam artian satu bangsa ya. Tapi di sisi lain kenapa kok nggak sama? Nah itu Gitu tadi loh. yang saya bilang, ada orang Indonesia yang sok ke Arab-Araban, sok ke Yahudi-Yahudian, kan Tapi baru nyatanya kita itu omong. Kak Agatha itu kan kalau ada orang yang menyebut apa itu nama Yesus itu dia nggak mau, betul-betul nggak mau. Itu kenapa itu? Kalau memang Yesus itu Tuhan. Berarti di agama Islam itu, karena orang Islam kan nggak mau kayak Bapak. Bukan. Dia bukan agama Islam. Dia nggak Nah, mau. jadi dari sini kita tahu Mikana itu sebenarnya agama Islam, karena dia mirip banget sama kamu. Pokoknya harus sesuai dengan nama tempat di mana dia berada itu sama. Jadi pakai kerudung nggak sih Mikana? Loh, kalau masalah pakai kerudung, pakai kerudung itu Dia bukan itu, bukan Pak. dipatokan itu Kak. Nah, Kalau pakai kerudung kan Mikana enggak itu, dipatokan, Pak. tapi nyata Kak Mikana itu Ada seperti tulisan itu. kan di jidatnya sini kan? Nah, dia itu sebenarnya Islam pura-pura Pak. Bukan, itu sebenarnya bukan Islam, kita tahu. Masalahnya dari segi ucapannya itu kan kalau Islam nggak seperti itu. Kalau aku pikir-pikir, tapi yang jelas lain dari yang lain. Dalam artian kalau memang dia itu berpatokan sama Alkitab, seharusnya dimanapun tempatnya se-Indonesia ini seharusnya sama dalam Dasar satu iman kami bukan Alkitab. Loh kalau kamu bilang harusnya berpatokan sama Alkitab, enggak, kami bukan kayak Islam. Kalau Islam kan berpatokan sama Quran, kami enggak.
Nah, Beda. terus Alkitab itu tujuan dan maksud diciptakan itu untuk apa itu? Alkitab bukan diciptakan, Difirmankan. bukan Nah, terus di kanon. Di kanon, Alkitab itu di kanon Pak, bukan diciptakan, bukan diturunkan, bukan dibisikin, bukan di kanon. oh gitu. Berarti dari sepengetahuan saya, dari Bapak kawan-kawan nggak punya Kristen, pengetahuan, jangan bilang sepengetahuan, Bukan. Bapak nanya aja. dalam artian sepengetahuan saya itu di kawan-kawan Kristiani itu dari penyebutan nama orang per orang itu dalam artian tidak sama seperti itu yang jelas. Iya, karena gini Pak, dasarnya adalah seperti ini ya. Tuhan kami itu untuk segala bangsa, segala bahasa, bukan untuk satu bahasa. Ya betul, itu semua agama seperti itu, Pak. Itu sama, Enggak tujuannya itu semua sama, agama nggak gini mungkin loh nggak Pak. sama. Giliran kalau saya ngomong Bapak selalu, oh itu sama. Bapak aja kalau ditanya nggak gitu jawabannya. Tiba-tiba kalau aku ngomong sama. Enggak, Saya nggak butuh maksudnya dukungan Anda, adanya- jangan dukung saya. maksudnya adanya agama itu tujuannya itu dimanapun tempatnya itu kan sama. Apa ada itu agama yang suruh membunuh, menghakimi orang, kan nggak ada. Semua kan tujuannya kan bagus, kan sama itu di mana-mana tempat itu. Berarti Bapak nggak pernah baca Quran? Kok tahu? Iyalah. Orang narasi Bapak ini nggak ada di Quran. Loh. Memang Bapak memang baca aku nggak- coba Bapak bacaan Anfal ayat 12. Bapak disuruh makanya Tolong saya dibacakan, bilang. tolong dibacakan, aku nggak membawa cuma HP satu ini masalahnya ini. Nggak enak kali perasaanku. Loh. Enggak, ini kan cuma sharing. Aku kan nggak ada maksud apa-apa. Ini kan cuma sharing saling mengetahui Tapi saja. serius Bapak nggak pernah baca? Kuatkanlah tep-tep kalian, we. Agak berat ini. Tolong dibaca dengan jangan buru-buru Kak ya. Kencangkan tep-tep kalian ya. Ya, kawan-kawan nanti mau disuruh kencang, mau dikencang nanti. Apa sih kek? Ini Quran ya Pak ya. Aku nggak ngerti bahasa ini Pak. Ya. Artinya saja, Kak, artinya saja. Oke, artinya Artinya aja. saja. Ingatlah dalam kurung ya, ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah dalam kurung pendirian orang-orang beriman. Kelak aku akan menimpakan rasa takut ke dalam hati orang-orang kufur, maka tebaslah bagian leher mereka dan potonglah tiap-tiap ujung jari mereka. Itu kalau menurut kakak itu kalau dilihat dari perkataan-perkataan itu maksudnya yang jelas itu apa itu, tolong dijelaskan. Nggak tahu saya Pak, Bapak aja lah yang jelasin. Saya nggak tahu tuh ajaran Bapak. Tadi kan mbaknya yang bilang seperti itu, takut karena lehernya kan di itu katanya. Tapi kalau menurut aku pribadi dalam segi ucapan ataupun dari segi perkataan yang ada di situ nggak seperti itu maksud dan tujuannya itu gitu. Seperti apa Pak? Takut saya Pak. Kenapa harus takut? Nggak usah takut. Saya orang kubur Pak. Takut leher saya habis. Jari saya takut habis Pak. Saya tutupin dulu nih Pak. Apa penjelasannya ini? Aku nungguin loh. Aku nggak mau menjelaskan, masalahnya itu semua menurutku biasa. Dari biasa menurutku itu tuh enggak, maksudnya itu kan tergantung keyakinan kita sendiri-sendiri tuh apa yang dimaksud di dalam tulisan itu kan kita bisa menyimpulkan tuh. Apa tuh kesimpulannya Pak? Aku nggak mau menyimpulkan karena itu Di bukan. kamu aja nggak mau nyimpulin, apalagi saya. Ampun Pak, aku ini orang kubur Pak, aku masih pengen hidup Pak, ampun. Bapak orang beriman nggak? Loh, kalau saya itu yang namanya orang beragama itu pasti orang beriman. Itu Bapak katanya itu, dengarlah hai orang beriman. Tapi itu maksud dan tujuan tersirat di situ nggak seperti itu maksudnya. Yang Gitu. tertulis tidak tersirat gitu loh. Yang tertulis suruh, terus yang tersirat apa? Nyuci piring. Yang mana? Yang Makanya tertulis kan Kak Agatha itu kan tebas. Gimana? makanya aku kan bilang sama Kak Agatha dari perkataan
bait per bait itu kita kan bisa menilai mungkin apa yang dimaksud dengan perkataan itu, kan seperti itu. Aku kan terus terang kan nggak membaca Al-Quran, jadi lebih tahu itu Mbak Agatha sendiri, seperti itu. Saya sekarang ya Pak ya, saya sekarang takut baca kitab Bapak. Ya makanya jangan takut dulu. Pantesan Bapak nggak mau baca kitabnya ya Pak ya, takut jadi penjahat ya. Enggak, bukan masalah takut ataupun nggak takut. Yang namanya orang itu yang jelas kan bisa menilai dari perkataan ataupun tulisan yang ada di situ. Apa tujuan dan maksud tulisan yang ada di situ. Jangan menarasikan langsung, oh ini pasti seperti ini. Ya nggak bisa Mbak. Seperti itu. Menurut Bapak itu apa? Nggak tahu. Bapak aja malu-malu, janganlah malu-malu. Terus kembali ke tema tadi Kak ya. Terus gimana menurut Kakak itu di antara kawan-kawan Kristiani itu dalam segi penyebutan memang kalau seperti itu nggak ada masalah Kak ya? Nggak masalah. Oh gitu. Tapi menurut aku pribadi itu kenapa ya kok nggak bisa konsisten dalam artian satu rujukan ataupun satu ucapan yang namanya penyebutan Tuhan itu. Padahal kan satu Indonesia ini loh, maksudnya kan satu Indonesia ini takkan kok nggak sama di antara mungkin satu gereja ini, gereja sana itu kok nggak sama. Apa sih Pak? Anda ini mau merujuk kepada apa pelafalannya? Bukan penyebutan Tuhan. Iya, itu penyebutan kan pelafalan Pak. Penyebutan itu pelafalan toh. Iya toh? Halo? Halo, ya gimana Ya. Kak? Anda ini apa yang Anda risaukan itu apa? Penyebutan atau pelafalannya atau merujuk kepada Tuhannya? Ya yang jelas ya merujuk kepada Tuhannya loh Kak. Oke. Ketika ada orang bilang Allahu Akbar. Nah, itu artinya apa? Allah Maha Besar. Nah, itu. Allah Maha Besar. Ada lagi yang bilang Masya Allah. Apa artinya itu? Aku nggak tahu itu. Nah, jadi orang Islam aja sebenarnya menyebut nama Allah itu dengan berbagai macam asmanya gitu loh. Kok apa yang mau kamu perdebatkan lagi? Aku juga bingung kenapa orang kadang Subhanallah, yang lain Masya Allah. Kenapa beda-beda? Loh, Anda kan mau perdebatkan itu toh. Iya kan? Terus orang Arab lagi, Ya Allah. Nah, saya aja santai gitu loh. Terus kenapa sih, apa yang mau anda tanyakan ini apa gitu? Bahkan Pak, nggak usah kan dulu Allah ya, saya aja yang manggil saya, ada yang namanya Tata, ada manggil saya God, ada yang manggil saya Gata, ada yang manggil saya Bunda. It's okay, itu loh, nggak masalah. Tetapi merujuk kepada yang satu gitu loh. Penyebutan boleh banyak, tapi kan merujuk kepada satu. Itu kenapa kita harus mempusingkan tentang panggilan gitu. Orang Indonesia sendiri, orang Indonesia sendiri ya. Ada yang manggil Ambu, ada yang manggil Uma, ada yang manggil Mami, Ibu, Mama. Itu sama-sama orang Indonesia, tetapi apakah merubah esensinya? Tidak. Tidak kan? Ada yang manggil lagi tuh Abi, Papa, Dedi, Abah, Bapak. It's okay. Tetapi merujuk kepada yang satu gitu. Tapi masa toh Kak, yang namanya yang Esa itu Tuhan yang kita taruhlah Tuhan yang diagung-agungkan. Oke, kenapa kamu manggil Tuhan? Kenapa kamu memanggil Tuhan? Saya tanya kamu. Saya tanya kamu, kenapa kamu memanggil Tuhan? Tidak memanggil Allah. Ini kan cuma penyebutan. Aku gini loh maksudnya. Aku kan cuma mengikut apa kata Kak Agatha toh. Kan? Ini. Tadi kan kamu membahas apa? Penyebutan toh. Sekarang saya tanya kamu, kenapa penyebutan kamu, nih ya, menurut kamu, ini saya tanya ya, Pak Alvan, kalau ada anak kamu manggil kamu Alvan, sopan tidak? Sopan Tidak sopan. Iya. Kenapa kalian menyebut nama Tuhan kalian itu kayak nggak sopan gitu loh? Allah, kenapa kamu sebut namanya? Bapakku aja kalau aku panggil ya kan, Abdul, ditampar saya. Kok kamu nyebut nama Tuhan kamu itu dengan serampangan gitu loh? Maksudnya Pernah kepikiran nggak sampai situ?
Pernah Tapi kepikiran nggak? kalau aku pribadi kesehariannya itu kan tetap memanggil Allah, kan nggak mungkin aku Sekarang saya tanya, Allah itu cuma nama atau menyesuaikan tidak? sama Mbak Agatha toh. Loh, enggak. Sekarang saya tanya, Allah itu nama. Ya, Kok kamu manggil nama Tuhanmu itu enteng kali? lah terus itu memang terselip di situ namanya. Terselip Masa aku di situ manggil di Jono mana? ya kan nggak mungkin. Loh, kamu tuh harusnya manggilnya apa? Maha pengasih, ya maha pengasih, ya maha penyayang. Harusnya gitu. Itu Justru. lain, itu lain. Apa tuh? Apa? Loh, ini tadi Pak. Kalau anak kamu manggil nama kamu Alvan, minta duit 1.000, tabok nggak? Tabok. Pasti kamu dipanggilnya apa? Bapak. Itu tanda hormat. Lah ini Tuhan kamu ini setara kayak sama kamu. Kayak dipanggil Alvan, nanti Allah. Loh, kayak manggil nama Besti gitu loh. Gimana tuh? Kayak manggil ini. Kan Kayak kalau di manggil Indonesia orang. itu lebih umumnya, ini bahasa umumnya itu kan dipanggil seperti itu toh Kak. Loh, nah di mana dikatakan nama umumnya dipanggil seperti itu? Nah, Iya, itu di mana-mana tempat itu pasti seperti itu dalam segi Ya penyebutan. Nggak ini mungkin karena yang nggak lain. pernah dipikirkan sampai ke sini. Kalau mamamu, bapakmu aja namanya tabu untuk disebutkan, kok Tuhanmu itu kayak receh banget tuh kayak ini. Kayak Tapi sama kalau temen. seperti ini Kak yo, kalau seperti ini, taruhlah, oke Kakak menyebut seperti itu. Kalau aku sendiri menilai ini seumpama ya, sebelumnya minta maaf. Hmm. Ada yang menyebut Yesus, ada yang menyebut Allah, ada yang menyebut Yosua. Ini terus gimana ini? Ya Kalau nggak apa-apa penyebutan karena seperti itu kan- panggilannya, itu penyebutannya. Sebab Allah kami itu tidak bernama. Dia adalah Sang Ada. Jadi Yesus itu nama kemanusiaannya. Allah itu adalah kodratnya. Loh itu. Tapi kan juga nggak mungkin toh. Nggak Sekarang saya mungkin. tanya, gini Pak, nih saya jelasin ya. Saya kasih Sekarang contoh. seperti ini, seumpama ya. Saya ini Nah, Agatha manusia. ini kan mempunyai nama Agatha Salmon. Saya ini ya kan? manusia. Nanti Saya ini kalau manusia. disebut Apa? ini iem, sebenarnya yang dimaksud iem itu kan Kak Agatha. Ini Paija, sebenarnya yang disebut Paija itu Kak Agatha, apa mungkin seperti itu? Loh, kalau dia bicaranya tentang saya ya mungkin. Loh iya, karena nama Pak Ijem itu banyak, nama Allah pun banyak. Jadi yang kayak kamu tadi bilang ya. Tapi logikanya kok kan nggak mungkin, nggak masuk akal sabar. Pak itu. Nih ya Pak ya, kamu kan mulai lari dari nama yang nggak sopan dipakai itu. Saya sudah tahu kamu mulai melunak ya. Saya ajarin aku kamu nggak ya. lari. Saya dengar. Saya kasih tahu ya Pak. Ada orang memanggil dia Allah, ya karena memang dia adalah Allah. Allah itu bukan nama, itu panggilan. Itu panggilan, Allah itu panggilan Pak dari kata Elohim. Tetapi dalam iman Islam itu jadi nama. Allah itu panggilan. Yesus itu pun panggilan dari kemanusiaannya. Jadi ini Allah, Yosua itu bukan nama Allah. Bukan. Lah kok bisa seperti itu? Loh, karena keadaannya memang seperti itu. Contoh, saya kasih contoh. Saya ini manusia Pak, tapi nggak ada yang manggil saya manusia. Betul tidak? Loh, Sabar, kok jangan ya? lo dulu. Tunggu. Kamu harus mendengar orang tua. Dengarkan saya orang tua. Saya ini manusia, tetapi orang nggak pernah manggil saya manusia. Tetapi Ya, dia terus? akan menyebut saya Agatha, Neng. Itu panggilan saya. Apakah itu tidak merujuk kepada saya? Ya, itu merujuk kepada saya. Itu kan itu kan Apa? namanya toh Kak. Tapi yang jelas kan Kakak itu makhluk yang namanya manusia. Saya tanya, Allah itu nama atau apa? Itu nama itu. Ya sudah. Itu kalau Allah adalah nama, maka kamu sedang manggil namanya kayak manggil nama cucu kamu itu. Kamu panggilnya sama kayak kamu manggil nama ayam kamu atau nama kucing kamu tuh. Nama kucing kamu misalnya ya kan, Coki, Coki. Ya apa bedanya kamu memanggil nama Tuhan kamu dengan sebutan yang sama seperti peliharaan kamu? Allah Tapi kami yang- itu tidak dikasih nama. Allah kami itu namanya bukan Yesus. Allah kami itu bukan namanya Allah. Dia adalah Sang Ada. Itu. Jadi kamu dari sini tuh paham kenapa dia dipanggil Allah, karena Allah itu panggilan. Arti Allah adalah sesembahan. Yesus Tapi itu nama katanya kami manusia. karena itu Nih, yang dicerna dulu orang tua, jangan tapi-tapian. enggak yang das gini loh. Sabar, saya jelasin kamu orang tua. Kamu nih orang tua yang pergaulannya sedikit dan pemahamannya rendah. Dengerin saya baik-baik. Pak Mentara nggak mau ada orang yang Sabar. Itu urusan dia. Itu urusan dia. Kamu ini kok malah bawa narasi orang yang nggak jelas. Itu nggak urusan saya. Itu loh. Makanya ini dipikirin dulu. Makanya saya bilang ya, kalian dengar baik-baik.
Allah itu bukan nama bagi Kristen. Makanya si Mikana pun nggak mau manggil Allah. Kenapa? Karena Allah bukan nama. Iya, halo. Ya, silakan Adiogan mau bertanya. Itu yang judulnya Tuhanmu ada enggak? Itu teruntuk buat siapa? Untuk semua orang lah. Iya. Saya tanya, sesuatu yang enggak ada itu kira-kira ada enggak? Tidak semuanya sesuatu yang enggak ada itu enggak ada. Yang tidak terlihat itu enggak ada. Ulang lagi pertanyaanmu, semua. pasti berubah. Ulang lagi pertanyaanmu. Tidak semua yang tidak kelihatan itu tidak ada. Bukan itu tadi pertanyaanmu yang pertama. Iya, saya pengen bilang itu tadi. Kamu aja persekian detik lupa ingatan. Ulang lagi pertanyaanmu yang ketiga. Itu Apa yang saya mau pertanyaan? tanya. Apa pertanyaannya? Nah, sekarang Coba ulang lagi pertanyaanmu. Apa pertanyaan yang bukan pertama? pertanyaan. Loh, Saya bilang ke kamu, tidak semua yang tidak kelihatan itu tidak ada. bukan itu tadi. Tidak semua yang tidak ada itu tidak ada. Iya, emang salah. Oh, beda. Nggak ada kata kelihatan di Iya, pertanyaan itu- yang pertama. Iya. Saya itu mendengar, Bang. Padahal saya sambil dengar musik. Fokus lah, fokus. Ulang lagi pertanyaanmu. Apa pertanyaanmu? Kan narasi saya seperti ini. Tuhanmu ada nggak? Nah, itu aja dulu dijawab. Tuhanmu ada nggak? Ada. Oke. Seperti apa adanya dia? Nggak bisa dijabarkan dengan kata-kata, tapi dengan keyakinan. Seperti cintaku padamu tidak bisa dijelaskan, tapi yakin aja aku cinta kau, Bang. Nah, ya. Sekarang Kalau yang sekarang saya namanya tanya. ada, gantian, Bang. Kalau yang Sekarang namanya saya tanya ada. balik. Sekarang saya tanya balik. Sabar, saya tanggapin dulu. Sesuatu yang ada itu bisa dijelasin. Sesuatu yang Iya. tidak ada itu tidak bisa dijelaskan. Sampai sini paham? Ya, Bisa terus, dijelasin terus, nggak? ya, Bisa terus, dijelaskan terus. nggak? Bisa. Silakan jelaskan. Silakan. Tuhan kami tidak terlihat, tapi kami meyakini Tuhan kami ada. Seperti apa Salah satu adanya contoh. dia? Seperti apa adanya dia? Keyakinan kami. Keyakinan kamu membuktikan dia ada. Al-Quran juga itu buktinya juga mengatakan Tuhan kami ada. Memang nggak kelihatan, Oke. Sudah? tapi keyakinan kami ada. Keyakinanmu ada. Oke. Seandainya tidak ada Quran, seandainya tidak adalah manusia yang meyakini Allah ini, Allah ada tidak? Langsung hilang Tuhannya, langsung nggak ada. Seandainya tidak ada yang meyakini dia, maka tidak adalah Tuhanmu itu. Ntar dulu Kak, kamu ketawa. Tuhanmu Nanti saya itu- tanya, kamu nggak bakalan Karena ketawa. adanya Tuhanmu itu sejauh keyakinan kamu. Gimana sih? Berarti kalau mati kalian matilah Tuhanmu gitu? Karena adanya dia sesuai keyakinan kalian. Enggak begitu, enggak Oh. begitu. Jelaskanlah kalau gitu, Enggak seperti begitu. apa adanya Tuhan. Bukan framing. Udah saya jelasin, Tuhan kami itu ada dengan keyakinan kami meyakininya. Kalau tidak ada keyakinanmu, ada tidak Tuhanmu? Ya kalau nggak ada keyakinan ya nggak ada. Ya. Terima kasih Bapak. Oke. Ya udah nggak ada mau ngapain? Ya nggak ada, ya udah ngapain diimani yang nggak ada? Berarti ya Allahmu itu sebatas yang kamu imani. Kalau imanmu tidak ada, jika kalau tidak ada pengaku iman, ya berarti dia tidak ada. Ngapain kamu imani? Halo, Sakila. Iya, selamat sore. Selamat sore. Sakila, ada yang mau ditanya? Bisa tanya Kak? Boleh. Yesus saat Yesus disalib ada 3 orang. Ya. Penyaliban itu ada 3 orang ya. Apa pertanyaan kamu apa? Waktu penyaliban ada 3 orang kan tidak? Ya.
Nah, Yesus waktu disalib untuk menembus dosa ya? Salah, Nah, salah. salah. Hmm. Baru mati di kayu salib untuk, Dia mati di kayu salib karena dosa orang. iya berarti menembus dosa ya, untuk menembus dosa orang ya. Bukan. Berarti Tanya aja bang, jangan berarti bang. Tanya aja bang. itu saja pertanyaanku waktu Ya itu udah kan dijawab. bilangnya Yesus di kayu salib karena apa? Karena dosa orang. Karena berarti untuk dosa menembus manusia. dosa. Bukan Berarti untuk menembus menebus, dosa. menebus itu bang. Ada yang tergadai. Siapa yang digadai? Aneh. Ya kalau kamu benar sekali, Yesus berarti menebus. Apa yang digadai? Siapa yang tergadai? Kamu orang Makanya nggak ada narasi dikatakan sabar dulu. gini bang. Makanya tidak ada narasi Yesus menebus dosa karena dosa tidak pernah tergadai. Berarti pernyataannya Kristen ini berbeda-beda ya? Nggak ada orang Kristen yang mengatakan itu. Nggak Ada kok. Kristen yang ngomong itu. Ada kok. Ada Nggak kok. ada. Mana? Ada. Coba tunjukkan. Mana Kristen yang ngomong kayak gitu? Tunjukkan sama saya. Bukti. Itu sering saya lihat naik ngomongnya Cuma begitu. gitu aja. Gini bang, ya Oh. kita jangan kayak anak kecil bang. Kamu tuh kayak anak kecil. Itu sini. Ada bukti. Oh kalau nggak ada nggak usah. Oke? Kan kayak bocil bikin malu. Orang dewasa itu kalau berkata-kata itu bisa dipertanggungjawabkan. Itu orang dewasa. Makanya kita jangan kayak anak kecil. Itu loh. Itu. Nggak ada. Orang Kristen pertama, para rasul, nggak pernah mengatakan itu. Nggak ada. Salam. Kau ya bang, ada suaranya bang. Ya, Silakan maksudnya Bapak temanya. tanya. Ya temanya ini dibuat Tuhanmu ada. Temanya ini kan Mbak buat Tuhanmu ada atau enggak. Ini apa aku doang yang mendengar suara Ya, dia tiba-tiba hilang? Maksudnya siapa ini? Maksud Apa sih bang? enggak sih, di sini jelas sih saya. Suaranya tuh kayak apa? Aku aja coba teman-teman. Kadang tiba-tiba hilang ada. Nah, coba bang. Apa pertanyaanmu? Halo. Ya, halo. Halo, sudah jelas belum ya? Jelas. Sudah jelas ya? Mm-mm. Oh iya, makasih. Ini kan temanya ini Mbak yang buat ini kan Tuhanmu ada enggak gitu ya? Hmm. Nah, ini maksudnya merujuk ke Tuhan siapa ini? Nah, Tuhanmu ada tidak? Oh gitu. Sekarang gini, sekarang kalau misalkan bertanya Tuhan saya nih, saya kan Muslim nih. Tuhan saya ada atau enggak gitu toh maksudnya. Sekarang begini, ini sepakat dulu atau enggak ya? Sekarang begini, Tuhan saya atau Tuhan Mbak lah, Yesus lah. Ya itu kan sepakat enggak kalau Tuhan itu dia yang awal dan dia pula yang akhir, setuju enggak? Itu perkataan siapa itu? Dia yang enggak, siapa tahu ajaran Mbak begitu, karena saya pernah mendengar di ajaran Kristen dia yang awal dan dia pula yang akhir, kan begitu. Itu memang perkataan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lah Ya, yang satu-satunya intinya yang sepakat mengatakan dulu ya. itu hanya perkataan Tuhan Yesus. Tuhan orang lain nggak pernah mengatakan Betul, itu. intinya sepakat dulu ya. Sepakat untuk Betul, karena di ajaran kami juga. Sebentar dulu Mbak, jangan nyerocos dulu, biar saya ngomong dulu gantian gitu loh. Ya, jadi kalau Mbak sepakat, berarti di ajaran kami juga begitu. Tuhan itu adalah yang awal dan yang akhir kan? Tuhan Begitu. saya bukan Tuhan kamu. Nah, sekarang pertanyaan saya begini. Ya, kan ada yang bilang Tuhan Anda Tuhan saya, kan ada Loh, yang bilang kenapa juga. kamu harus sepakat? Kan begitu kan? Saya bilang kan Gini, gantian ya. Kamu karena kan itu ada nanya di kan Al-Quran kami, bertele-tele. bukan sepakat. Tadi kan kamu yang minta sepakat. Itu karena ada di ajaran kami. Loh, saya enggak, Di mana Bukan ada sepakat. di ajaran kamu? Sabar. Di mana ada ajaran kamu yang mengatakan Tuhan kamu yang awal dan yang akhir? Mana? kita nggak usah berbicara ayat, nggak usah Loh berbicara enggak, dalil. karena memang Kita tidak pernah Tuhanmu gini dulu. mengatakan aku yang awal dan yang akhir. Tuhanmu tidak pernah mengatakan itu. Itu panjang nanti ceritanya Mbak. Loh, Kita nggak- berbicara jangan di sini bilang nggak usah panjang. pakai, Karena nggak memang usah tidak pakai ada. ayat. Lo harus nggak usah pakai ayat, nggak usah pakai dalil. Bisa nggak?
Pakai Kalau logika tidak dan pakai akal dalil, sehat aja jangan ngomong di sini. baik. Kalau tidak pakai dalil, Oh. janganlah kamu mengatakan Tuhan itu mengatakan Oke. yang awal dan yang akhir. Oke, sekarang kita nggak usah berbicara dalil atau ayat aja, pakai logika dan akal sehat aja ya, bisa nggak ya? Boleh. Oke, jadi sepakat ya, jangan memakai dalil dan jangan memakai ayat. Sudah, karena kalau Oke. berbicara dengan ayat, satu sama lain kitab suci itu tidak akan bisa nyambung. Sepakat ya? Karena pasti berbeda. Karena pasti berbeda. Kitabnya Anda dengan kitab saya itu sama-sama punya dalil, Nggak sama-sama usah punya panjang ayat. kali bang, apa Sekarang poinnya? yang saya mau tanyakan begini. Di ajaran Kristen itu kan ada yang namanya Bunda Maria, benar? Katanya nggak pakai dalil. Enggak, ini kan bukan pakai Loh, dalil. itu Bunda Maria ada di dalil, jangan pakai Oke, dalil. terserah. gimana sih? Yang penting, tapi Anda percaya kan? Maksudnya bukan Loh, pertanyaan katanya itu. kamu pakai dalil, ya jangan pakai dalil. Nah, Kamu sekarang kan ini, mau berlogika apa sama ini saya? kan bertanya, Bunda Maria itu kan Jangan melahirkan. bawa kitab suci, karena Bunda Maria itu ada di kitab suci. Katanya nggak mau Terus bawa saya- kitab suci. Saya mau tanya apa? Oke. Loh ya Sekarang pikir aja begini. sendiri. Mau nanya Sekarang apa? begini. Sekarang begini. Gini ya bang ya, gantian. Kamu ini, saya ini host di sini, kamu ngatur. Kamu dari tadi saya persilakan bertanya. Mau kamu tiba-tiba mengatur, ya udah nggak usah pakai kitab suci, nggak usah pakai dalil. Akhirnya kan kamu bingung sendiri. Tanya saja. Disuruh nanya aja kok berputar-putar kamu kayak gasing. Kita nggak lagi mau tawaf. Nggak pernah konsisten omongannya. Saya dari tadi membiarkan kamu loh ngatur jalannya diskusi, tapi tahu-tahu nggak tahu cara berdiskusi. Udah, cari dulu pertanyaanmu, tulis aja pertanyaanmu dulu di dalam buku, nanti baru kau naik. Yang nyuruh-nyuruh nggak pakai dalil, terus kalau nggak pakai dalil orang pakai apa bahas semuanya ini? Kau pun omong kosong lah. Makanya ya, kenapa saya katakan demikian? Selama ini iman kamu itu semua diajarkan kepada kamu tanpa dalil. Kita mau bertanya apa? Ya saya mau nanya balik, temanya Anda aja, Tuhanmu ada nggak? Ada. Jangan cuma dibilang ada gambarnya, tapi lalu dibilang ada Tuhanku, yang nyatanya mana? Coba, Nyatanya dia ada di Israel 2000 tahun yang lalu, disaksikan banyak orang. nyatanya Saksikan mana? bangsa Israel. Nyatanya mana? Nyatanya ada di dalam kitab suci kamu yang namanya Isa. Kamu jangan Bahkan ada bernarasi. agama orang, saya kasih tahu Ya. ya, bahkan ada agama orang yang mencatut Tuhan saya. Jangan bernarasi Ditaruh di mengatakan dalam kitab Tuhanmu suci. ada, mengatakan Tuhannya orang Islam tidak ada, padahal Tuhanmu juga nggak ada. Oh, Itu cuma Tuhan saya foto, ada. cuma gambar. Mana buktinya? Oke. Sekarang saya tanya, kalau tidak buktinya ada di kitab penyaliban, suci. kalau tidak ada penyaliban, apa kamu selamat? Saya tanya, selamat nggak? Kalau tidak ada penyaliban, Kalau Ah. tidak ada penyaliban, saya selamat. selamat dari mana? Selamat dari mana? Coba Ini mana? buktinya saya selamat. Tidak, Ini saya mana selamat, ayatnya? saya. Dalilnya mana dalilnya? Loh ini Mana? kamu kan nanya saya, ini kan kenyataan. Saya ini selamat. Ya karena kamu meyakini bahwa ada penyaliban, kamu sekarang selamat nanti di surga. Apa yang kamu narasi dari mana itu? Kok narasi dari mana? Jawab dulu. Kok narasi dari mana? Loh, makanya saya tanya ke kamu, di mana dikatakan kalau tidak ada penyaliban saya tidak selamat? Saya selamat karena ada Tuhan saya. Ya karena ada penyaliban kan? Bukan, karena ada Tuhan saya selamat. Kok karena ada Menurut penyaliban? ajaran kamu, menurut ajaran Mana? kamu, Tunjukkan dengan kalau ada ayat adanya ajarannya. penyaliban Tuhan Yesus, Coba maka kita selamat. tunjukin, Maka agama Kristen tunjukin, selamat. tunjukin ayatnya, tunjukin. Kalau nggak gara-gara penyaliban saya nggak selamat, tunjukin. Kalau ada ayatnya. Mana? Nggak usah kau bilang tunjukin, kamu Loh, sendiri udah tahu, cuman kamu aja tunjukin. konyol. Ya. Kisah para Rasul 4 ayat 12. Saya jawab ya. Yesus itulah keselamatan, bukan penyalibannya keselamatan. Saya kasih tahu lagi ya, Yesus mengatakan, "Akulah jalan dan keselamatan dan hidup." Yesus itu keselamatan, bukan penyaliban. Itu ajaran Kristen. Nggak usah sok keras kau, Dek. Ya, narasi kosong kau itu nggak ada di kitab saya. Narasi yang betul itu adalah di bawah kolong langit ini keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Itu kisah para Rasul 4 ayat 12. Itu baru real. Ya, nggak pakai boril. Nggak usah cepat kali mulut kau. Paham kau? Bahkan Tuhan saya itu kalian klaim sebagai nabi kalian. Itu sudah memvalidasi di ada informasi eksternal yang membuktikan Yesus ada. Apa itu? Tuhan kami sampai ke kitab kau. Paham kau? Itu konfirmasi. Tapi Tuhan kau nggak ada di tempat kami. Udah, itu jawaban saya. Silakan mau bertanya apa lagi? Buka mute-mu, Saril. Dalam Islam ya,
Dalam Islam itu Yesus itu bukan Nabi Isa. Terus siapa dia? Itu adalah orang yang diserupai. Bukan diklaim dia Nabi Isa. Kok kamu Isa samakan itu dengan dia? orang yang diserupai dengan siapa? Isa Ya, itu diserupai dengan siapa? Murid-muridnya pada waktu itu. Mana dalilnya? Mana sekarang dalil? saya- Sabar. Isa adalah orang yang diserupai dengan muridnya. Allahmu tidak pernah menarasikan ada murid. Tunjukkan dalil, Bang. Di sini bukan bacot. Tidak pernah Allah mau mengatakan Isa punya murid. Cari kalau ada. Jangan melebih-lebihkan wahyu dari kitab suci kamu. Paham kau? Di sini tuh ngomong jangan pakai emosi, pakai data. Oke? Nggak usah emosi, Pak. Saya nggak emosi. Kasih data. Sedangkan Tuhanmu sendiri kamu nggak lihat, cuman Kasih gambar, data. cuma dongeng-dongeng Kasih 2000 tahun. Hey, kasih data. Kasih data. Nggak usah framing. Data itu lebih penting. Kalau kamu framing, kamu mempermalukan agamamu. Ayo, pakai data sayang. Kalau nggak kamu nanti dikira 1.200 orang di sini ngibul. Bernarasilah dengan data, bukan dengan emosional. Bisa? Bisa tidak? Bisa, kenapa nggak bisa? Tunjukkan datanya. Isa adalah orang yang diserupakan. Kamu Tunjukkan. aja saya suruh tunjukkan data tadi. Itu data. Shh, shh. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Di bawah kolong langit ini tidak ada keselamatan di atas nama Tuhan Yesus. Itu ayat. Itu ayatnya seperti itu. Kamu boleh cross check. Itu data. Jangan pakai asumsi. Mbak, Diam kau raja debat. Ketawa pula kau raja debat. selamat malam Mbak. Selamat malam, Jack. Ya, saya cuma mau bertanya Mbak. Tadi kan saya dengar Mbak cerita logika. Logikanya Mbak di mana sang pencipta digantung sama ciptaannya. Maksudnya? Tadi kan Mbak cerita logika. Apa itu Jadi saya logika? Oke, apa itu logika? Tadi kan Mbak yang cerita logika. Jadi kalau logika itu atau akal, kira-kira masuk akal Logika nggak akal? sampai? Logika Ini. kok akal sih? Logika kan tadi Mbak cerita logika. Masuk logika kah dengar kira-kira ya Pak, sama? dengar. Logika adalah studi atau ilmu pengetahuan tentang cara berpikir, cara bernalar, dan menyimpulkan secara cepat, sistematis, serta lurus. Nah, justru itu saya tanya Mbak. Kira-kira Sudah tahu? masuk logikanya Mbak, sang pencipta digantung sama ciptaannya. Oke, karena logika bicara tentang sistematika, sistematis, berarti ada urutannya. Yesus itu adalah Allah yang menambahkan kodrat manusia. Jadi yang disalibkan itu adalah kemanusiaannya, bukan keilahiannya, tetapi kemanusiaannya yang satu dengan keilahiannya. Sebab secara sistematika, secara logika, Allah itu tidak seperti kita yang bermateri. Sebab di dalam Alkitab dikatakan Allah adalah terang. Bagaimana terang bisa disalib? Tidak bisa. Secara nalar pun terang tidak bisa disalib, terang tidak bisa digantung. Untuk itulah dia mengambil rupa manusia. Ingat, mengambil rupa manusia. Bicara logika, bicara sistematika. Nih saya sedang menceritakan sistemnya seperti itu. Oh. Runut. Jadi Oh. Yesus itu kalau mau pakai logika begitu ya sayang ya. Jangan kau bicara logika. Kau tuh nggak tahu cara bernalar. Nih, sampai sini paham? Bisa bertanya satu, Mbak. Oke. Masih bisa bertanya satu hal. Silakan. Coba bacakan datanya Tuhan mengaku, Yesus mengaku Tuhan. Oke, Yohanes 13 ayat 13 sampai 14. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, maka jawabmu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ayat 14-nya. Dan jikalau aku adalah Tuhanmu, maka aku akan membasuh kakimu dan itu menjadi teladan bagi kamu, dan perbuatlah itu kepada saudara-saudaramu. Itu perkataan Yesus atau Thomas itu? Perkataan Yesus sendiri yang dituliskan oleh rasulnya dan diberitakan kepada kami. Jangan sampaikan perkataan Paulus. Perkataan Paulus dengan Yesus kan beda, Mbak. Ayatnya aja Yohanes, Pak. Ini dari Oke, sini Mbak. kan jelas Anda tidak berlogika. Saya bawa Yohanes. Kamu menuduh Paulus. Logikanya di mana? Nalarmu nggak ada. Strawman. Logical fallacy. Itulah yang kamu lakukan. Jangan sampai bawa Paulus. Nalar. Yohanes 13. Nalar, Pak. Logika itu pakai nalar. Nalar nggak kamu? Suratnya Yohanes kok dibawa Paulus. Mau kamu logika sama saya? Jangan pernah bicara logika sama saya. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku
dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian, dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak, dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan, dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu, dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, yang bersukacita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya, dan yang sesat perilakunya. Supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya, dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang tenggelam ke dalam maut. Jalannya menuju ke arwah-arwah. Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali, dan tidak mencapai jalan kehidupan. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik, dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ.